Selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 1, yaitu mulai dari soal nomor 10 sampai dengan soal nomor 13. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita lanjut saja. Soal nomor 10, ada segitiga ABC. Nah, titik P itu adalah titik berat dari segitiganya. Kemudian Q adalah titik tengah dari AC. Nah, terus disebutkan bahwa CA itu adalah vektor U kecil, CB adalah vektor V kecil. Ditanya PQ itu apa? Nah, pertama-tama kita gambar dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada gambar segitiga A, B, C, oke. Nah, disebutkan Q adalah tengah-tengah dari AC. Jadi Q di sini. Dia di tengah-tengah dari AC. Nah, terus kita tambahkan titik E ya. E itu adalah titik tengah dari CB. Lalu D itu adalah titik tengah dari AB. Oke, jadi Q, E, D adalah masing-masing titik tengah dari sisinya. Nah, dari ujung titik sudut ke titik tengahnya kita tarik garis. Misalnya kita tarik A ke E, kita tarik. Kemudian B ke Q kita tarik. Dan C ke D kita tarik juga. Nah, ini masing-masing namanya garis berat dari pelajaran SMP ya. Jadi, ini namanya titik tengah. Nah, kita tarik ke titik sudut di depannya itu namanya garis berat. Oke. Nah, masing-masing itu berarti total ada 3 garis berat. Oke. Nah, ketiga-tiga garis beratnya itu akan ketemu di satu titik. Titiknya itu di soal ini disebut sebagai titik P. Itu namanya adalah titik berat dari segitiga itu. Jadi, tolong diingat titik berat itu adalah titik potong dari semua garis berat. Pasti ketemu di satu titik. Ya. Nah, lalu ini dihafal. Oke, penurunannya saya tidak lakukan di sini ya. Ini dihafal saja. Misalnya kita tinjau garis berat AE. Nah, AE itu kan kelihatan bahwa, ini saya gambar sekali lagi, ini A, ini E. Kelihatan dari gambar, kalau kalian gambarnya benar, bahwa P itu bukan di tengah-tengah ya, tapi P-nya itu agak dekat ke E. Nah, jadi di sini. Nah, hafalannya ini perbandingan dari AP dengan PE adalah 2:1. Artinya ini semuanya pasti 3. 3 bagian dibagi menjadi 2 dan 1. Nah, artinya kalau kita mau mencari AP, nah itu kan yang panjang. Itu berarti sama dengan 2/3 dari semuanya ya. Jadi ini dihafal. Nah, kalau kita mau yang pendek, berarti kalau mau PE itu berarti 1/3 dari semuanya. Oke? Nah, terus kita gunakan info soal bahwa dari C ke A, ya, dari C ke A itu adalah U, berarti dari sini ke sini itu adalah vektor U. Kemudian dari C ke B, berarti dari sini ke sini itu adalah vektor P. Nah, pertanyaannya adalah dari P ke Q. Oke? Nah, jadi kita mau dari P ke Q, dari sini ke sini. Nah, pertama-tama kita hitung dulu BQ. Nah, BQ itu apa? BQ itu kan berarti dari B ke C, lalu C ke Q. Jadi sesuai yang ditulis di sini, B ke C, ya lihat ya, dari sini kita ke sini, lalu dari sini kita ke sini. Berarti B ke C ditambah C ke Q. Nah, B ke C itu adalah lawan dari V, berarti kita tulis minus V. Nah, sedangkan C ke Q, itu kan Q di tengah-tengah dari CA. Artinya, C ke Q itu pasti setengah dari CA. Nah, sedangkan CA kan dari info soal adalah U. Berarti kita udah dapat BQ adalah minus V tambah setengah U. Tahap 1 selesai. Nah, lalu selanjutnya kita mau PQ. Oke, nah kita perhatikan sekali lagi. Nah, PQ itu terletak di BQ. Dan sesuai yang kita sudah tahu tadi, BQ ini adalah salah satu titik garis berat dari segitiga ini. Dan titik P-nya itu tidak di tengah-tengah. Kelihatan dari gambar bahwa P itu lebih dekat ke Q. Berarti perbandingannya 1:2. Sehingga kalau kita mau PQ, itu pasti 1/3 ya. 1/3 dari semuanya. Berarti 1/3 dari BQ. Nah, karena BQ tadi kita sudah hitung, ini kita masukkan saja ke sini dan kita sederhanakan. Nanti diperoleh jawaban akhir minus 1/3 V ditambah 1/6 U. Ya, jadi jawaban yang sesuai adalah D. Kita lanjut soal nomor 11. Vektor P, Q, R, dan S berturut-turut adalah vektor posisi dari titik-titik sudut sebuah jajaran genjang PQRS, di mana PQ-nya sejajar dengan SR. Ditanya S ini apa?
jadi kita gambar saja ada sebuah jajaran jenjang ya. Nah, ingat ciri-ciri jajaran jenjang adalah sisi yang ini dengan sisi yang ini harus sama dan sejajar. Kemudian sisi yang ini dengan sisi yang ini harus sama dan sejajar. Ya, artinya apa? Artinya vektor PQ dengan vektor SR harus sama. Kemudian vektor PS dengan vektor QR harus sama. Nah, lalu ini P kecil, Q kecil, R kecil, dan S kecil itu adalah vektor posisi ya. Jadi artinya O ke P adalah P kecil, O ke Q adalah Q kecil, dan seterusnya. Oke, nah sesuai yang saya sebutkan tadi, bahwa dari P ke Q dengan S ke R harus sama, terus P ke Q kan sama artinya dengan yang belakang kurang yang depan ya, seperti dengan ini ketentuannya dihafal. Jadi sama artinya dengan Q kecil kurang P kecil, sedangkan yang kanan SR adalah R kecil kurang S kecil. Nah, karena soal hanya mau S kecil, jadi kita pindah S-nya ke kiri. Ini salah tulis ya, ini harusnya S. S kecil pindah ke kiri, ini Q kurang P pindah ke kanan. Jadi nanti dapatnya R tambah P ya, karena ini minus P pindah jadi plus P, Q-nya menjadi minus Q. Nah, yang sesuai yaitu C ya. Kita tulis ulang aja, P kurang Q tambah R. P kurang Q tambah R. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut. Soal nomor 12. Diketahui persegi panjang OABC, kemudian D adalah tengah-tengah dari OA. CD memotong AB di P. OA adalah A kecil, OB adalah B kecil. Ditanya OP itu apa? Oke? Nah, pertama-tama kita gambar dulu ini persegi panjangnya, yaitu O, A-nya di sini ya. O, A, B, C. Oke? Nah, kemudian D adalah tengah-tengah dari OA. Jadi D di sini tengah-tengahnya. Nah, kemudian CD memotong AB. Nah, CD memotong AB di titik P. Jadi artinya ini AB kita perpanjang ke bawah. Oke, AB kita perpanjang ke bawah, CD-nya juga kita perpanjang. Dia akan memotong di titik E. Saya tulis E di sini ya. Ganti nama aja jadi P. Oke? Nah, kemudian ditanya OP itu apa? Oke, nah ini kita ganti soal ya, bukan AB. Oh maaf, saya salah. Maksudnya adalah ini bukan diagonal AB, melainkan diagonal OB ya, karena AB itu bukan diagonal. Jadi diagonal OB itu di sini, kemudian P di sini. Nah, P di sini ya. Jadi CD memotong OB, ini diganti menjadi OB di titik P. Jadi CD memotong OB di titik P. Jadi titik P-nya di sini. Nah, jadi cara kerjanya adalah titik C, garis CD kita perpanjang sampai ke E dia ketemu dengan garis AB yang diperpanjang. Jadi E di sini adalah pertemuan dari CD yang diperpanjang dengan BA yang diperpanjang. Oke, nah kemudian kita perhatikan bahwa kalau misalnya yang ini kita kasih nama X, maka yang ini juga pasti X. Oke. Nah, sedangkan ini O ke D karena D di tengah-tengah. Jadi kalau ini misalnya kita ganti nama sebagai Y, maka ini juga Y. Oke. Nah, maka kita perhatikan bahwa segitiga ini, segitiga COD dengan segitiga DAE pasti sama persis. Oke. Nah, jadi kalau ini ukuran Y, ini ukurannya Y, yang ini kalau ukurannya X, ini juga ukurannya akan X. Nah, selanjutnya ini kita tulis ya, CO itu adalah X. Kemudian dari B ke E itu adalah 2X ya, karena ini X, ini juga X. Oke, nah lalu kita gunakan prinsip perbandingan. Oke, nah CO kita banding dengan BE itu adalah X per 2X berarti setengah ya. Nah, lalu kita perhatikan segitiga COP terhadap segitiga PBE. Nah, kita gambar sekali lagi di sini biar jelas. C, O, P, kemudian ini adalah B dan E-nya. Oke, nah
perhatikan bahwa dua segitiga ini akan sebangun ya. Nah, ingat kembali prinsip sebangun bahwa sudut ini dengan sudut ini sama, kemudian sudut ini dengan sudut ini sama, dan sudut yang ini kalau saya kasih nama dua garis maka pasti sama dengan sudut ini. Nah, itulah syarat sebangun. Jadi dua segitiga ini memiliki tiga sudut yang sama. Nah, terus kalau sebangun mereka pasti sebanding ya. Sebanding artinya perbandingannya pasti sama. Nah, terus kita harus lihat yang bersesuaian siapa. Sisi yang ini dia bersesuaian dengan sisi yang ini ya, karena sudutnya cocok titik dengan bulat dua garis. Nah, ini bulat dua garis dengan titik. Kemudian sisi yang ini dengan sisi yang ini. Oke, karena ini garis dua garis, ini garis juga ini dua garis. Nah, jadi kita tulis CO dibanding dengan BE itu sama dengan OP dibanding dengan PB ya, sesuai dengan ini. Nah, tapi kan CO banding BE kita sudah buat di sini adalah setengah. Jadi yang sebelah kanan kita langsung tulis sama dengan setengah. Oke, artinya apa? Artinya ini 1, ini 2. Maka ini semuanya adalah 3. Oke, maka OP banding OB ya, OP banding OB adalah 1/3. Nah, kalau kita kali silang OB-nya, maka kita dapat OP adalah 1/3 dari OB. Tahap 2 selesai. Nah, lalu kita buat tahap 3, yaitu dari O ke B. Nah, dari O ke B itu kan, lihat kita gambar kita, itu sama artinya dengan O ke A, lalu A ke B. Ya, nah, lalu O ke A itu adalah A kecil. Lalu, ini ganti soal juga ya, ini bukan OB, melainkan A ke B. Oke, nah jadi kita ganti A ke B adalah B kecil, maka O ke A adalah A kecil, A ke B adalah B kecil, jadi O ke B adalah A tambah B. Nah, lalu kita maunya adalah O ke P, ya, sesuai dengan permintaan soal. Nah, kita sudah tahu tadi O ke P adalah 1/3 dari OB, kita masukkan saja menjadi 1/3 kali A tambah B. Oke, nah kalau ini dikali masuk, tidak perlu kali masuk, sudah dapat jawabannya B. Oke, jadi soal ini banyak yang diganti, sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Untuk soal nomor 13, bentuk sederhana dari ini, ya, ini caranya mudah lah, tinggal disederhanakan saja tambah dan kurang. Ya, jadi yang depan saya tulis ulang, yang belakang juga saya tulis ulang. Nah, nanti jangan lupa ini jadi dikali minus. Nah, ini juga dikali minus. Nah, ini juga dikali minus ya. Nah, sederhanakan saja. 4A dengan min 2A, hasil akhir 2A. Lalu ini ada minus 3B dengan minus minus B, sama artinya dengan minus 3B plus B menjadi minus 2B. Lalu yang terakhir, minus 4C sama minus C menjadi minus 5C. Maka jawaban yang sesuai yaitu D. Demikianlah pembahasan soal-soal di video kali ini. Kalau ada pertanyaan, maka silahkan tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Jangan lupa ya untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.